ketakutan. Maka mereka lebih memilih dengan program-program WHO dan lain sebagainya. Inilah ya, kalau bagi Abah nggak ada rahasia, kata Abah juga. Dengan program-program vaksin, program ini, program itu, program ini, program ini. Karena manusia hari ini sudah melewati batas kemampuan bumi. Ini hanya demand dan supply. Sekarang batas kemampuan bumi itu hanya 5 miliar. Sekarang mendekati 8 miliar. Over excess demand. Bahasanya excess supply 3 miliar. Nah 3 miliar inilah yang akan dihabisi. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah nurul rabbi bihaqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat semua, sahabat bahasa itu MDNH dimanapun berada. Salam tauhid, salam cinta Allah, salam cinta Rasulullah. Ya. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hari ini kita kembali bersatu pada satu hidup, ya. Pada dasarnya manusia itu ada pada satu hidup, hidupnya Allah. Maka memahami Allah adalah, itulah Allah itu wujud. Wujud itu adalah hanya satu, ya. Selain dia itu tidak ada. Nah ini harus dibangun, ya. Maka adapun manusia terjebak pada bentuk dan rupa, ya. Maka itulah kisah Tuhan, sahabat, hanya tentang Allah, Muhammad, dan Adam. Adam adalah rupa segala apapun yang ada. Muhammad wujud segala apapun yang ada. Dan Allah adalah hidup dari segala yang ada. Sementara Adam, Muhammad, Allah itu pada satu titik pada dirimu. Maka 1 juta pertanyaan yang diberikan kepada Abah, persoalannya hanya satu. Adalah jawabannya hanya satu. Back to Tauhid. Kembali pada Allah. Dan jangan ada ketakutan kepada yang selain Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Makanya hari ini yang bertanya ke Abah tentang AI yang memberitakan munculnya Imam Mahdi. Ada AI yang menceritakan pembuatan banker buat mereka-mereka yang takut pada kehancuran bumi karena global warming dan mencairnya benua Antartika adalah karena mereka tidak bertauhid pada Allah tadi semua. Dan adapun agama yang sudah diciptakan oleh elit global adalah 3000 tahun yang lalu juga membuat takut penganut agama. Agama buatan kamu, rekayasa kamu. Karena dari awal pun sekali lagi dalang hanya satu. Tuhan itu hanya satu. Pada wujud Muhammad, pada rupa Adam. Maka bicara Imam Mahdi, hari ini juga tadi ada AI yang kirimkan kepada Abah tentang Imam Mahdi. Mencari apapun, kata Abah, selama kamu keluar dari dirimu, itu sudah keluar dari patokan Rasulullah. Maka kau akan gelisah, kau akan takut. Karena terlalu banyak ilah-ilah yang kau buat. Ketakutan yang kau buat. Inilah pentingnya tauhid. Maka dari awal, misi Tuhan dari awal pun hanya satu. Menjadikan dia satu-satunya sumber hidup, sumber energi, sumber getar. Dan adapun utusannya yang bernama Muhammad itu juga adalah merupakan wujudnya. Tadi Muhammad yang tidak berdarah, tidak berdaging, tidak bertulang. Tetapi adalah pada rupa Adam. Segala sesuatu yang ada ini hanya Adam semuanya, sahabat.
Maka itulah baginda Nabi pernah menyampaikan bahwa Yahudi menjadi 71 golongan, semuanya neraka, kulluhum finnar, kecuali yang tauhid. Innama ilahukum ilahu wahid. Nasrani menjadi 72 golongan, kulluhum finnar, ya. Dan kecuali illa wahidah, kecuali yang satu. Siapa dia? Yang tauhid. Innama ilahukum ilahu wahid. Islam menjadi 73 golongan, kata Nabi. Kulluhum finnar, kecuali innama ilahukum ilahu wahid. Kembali pada tauhid, sahabat. Inilah manusia hari ini punya ketakutan kepada kiamat. Ketakutan kepada mencairnya adalah akan terjadinya bumi tertutup kembali dengan air dan lain sebagainya. Maka hanya bagi insan tauhid, dari semua, mungkin abahlah manusia yang paling tidak takut mati. Bahkan merindukan mati. Tidak takut kiamat, tidak takut dengan apapun. Yaitu karena percaya kepada sesuatu yang punya kekuatan itu hanya satu. Makhluk itu la haula wala quwata. Doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Tetapi manusia menjadi sisi gelap Tuhan. Dia seolah-olah membuat Tuhan, membuat aturan agama. Kamu pikir Tuhan itu apa? Gitu kan tadi semua. Dan pada dasarnya orang yang hari ini begitu jago memahami agama adalah merupakan jago memahami dongeng yang dibuat oleh orang lain dari kehidupan kamu sebelumnya. Tetapi padahal kamu sendiri belum bisa verifikasi pada Allah maupun pada Jibril. Yang kamu takutkan neraka tidak ada yang membuktikannya. Yang takutkan surga juga tidak ada yang membuktikannya. Aturan-aturan hidup manusia juga seolah-olah dibuat oleh Tuhan. Siapa Tuhan itu? Kapan ngomong sama kamu dan kapan ngomong sama dia? Emang Tuhan itu sosok. Nah, inilah hari ini kita harus kembalikan pada tauhid. Karena agama dari awal pun Tuhan hanya satu. Rasul hanya satu, Muhammad. Agama hanya satu, Islam. Tapi Islam bukan merek agama dari awal pun. Nah, yang barusan abad terima AI yang akan munculnya Imam Mahdi sehingga membuat mereka adalah ketakutan adalah itu ketakutan yang mereka buat sendiri. Karena kisah agama. Seperti manusia takut dengan siksa kubur. Manusia sendirilah yang membuat kisah itu. Tadi semua. Sampai abah saya itu menjamin kalian. Kalau sudah ngerti tauhid, kalian tidak akan pernah menuduh Allah dengan siksa kubur itu. Karena siksa kubur yang kalian pahami tidak seperti yang kalian pahami itu. Tadi semua. Nah, adapun kisah Nabi dan Rasul. Maka kembali kata Abah, kalau bicara Adam, ya kitalah Adam itu. Kalau bicara Sis, ya kamu juga Sis itu. Kalau bicara Idris, bicara Ibrahim, bicara Musa, bicara Muhammad, bicara semuanya, Imam Mahdi, ya kamulah itu semua. Kalau bicara tauhid, sahabat. Kenapa manusia ini menjadi pusing? Karena tadi. Karena seolah-olah adalah Isa di luar tubuhmu, Adam di luar tubuhmu, Ibrahim di luar tubuhmu, Allah di luar tubuhmu, Muhammad di luar tubuhmu, Iblis di luar tubuhmu, setan di luar tubuhmu. Padahal ini hanya kisah dia. Nah, inilah hari ini, kata Abah, marilah kita kembali pada tauhid dari semua. Karena kisah agama ini adalah rekayasa manusia. Yang manusia sendiri takut dengan kisah agama itu sekarang. Padahal dari Tuhan, dari awal pun, Tuhan itu apa? Ini kenyataan dunia ini hanya kenyataan dirinya. Dari semua, ya. Tadi, dia Allah dalam wujud Muhammad pada rupa Adam. Cuma itu aja pemainnya. Tidak ada lain. Adapun bernama rupa, banyak rupa, bentuk. Itu adalah bentuknya. Adapun Muhammad adalah hanya desainnya. Maka ini katakan, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad, nama rupaku Adam. Nah di sini sahabat. Nah adapun hari ini mereka ketakutan. Karena katanya Imam Mahdi akan muncul. Kalau masih anggap segala sesuatu itu muncul di luar tubuhmu. Maka itu sudah tidak benar dalam hukum tauhid. Isa akan lahir lagi adalah keluar dari tubuhmu. Tidak benar menurut tauhid. Ini karena kisah dongeng Tuhan. Tauhid, wahada yuwahidu tauhidan dari awal. Dan di sini Imam Mahdi juga Allah, Iblis juga Allah. Semua makhluk ini tiada yang bukan dia. Tadi semua, ya. Makanya kita harus pahami tauhid. Kalau enggak tauhid hari ini manusia ketakutan sendiri. Ketakutan akan terjadinya bumi ini akan dihancurkan. Ketakutan
adanya bencana, ketakutan, perang nuklir, ketakutan. Nah, inilah yang paling takut hari ini adalah elit global. Elit global yang dulu menciptakan agama yang bernama Yahudi. Sebetulnya adalah untuk dia menguasai manusia, menguasai ekonomi manusia. Kemudian muncullah tadi anggapan bahwa orang Yahudi menjadikan Musa nabi terakhir. Kemudian akan tunggulnya Mesias dari semua, ya. Demikian pula muncul Kristen, menjadikan Isa adalah nabi terakhir, menjadikan Muhammad adalah nabi terakhir. Tapi hari ini semuanya takut. Yang Yahudi takut, yang Nasrani takut, yang Islam juga takut. Karena kalian anggap bahwa inilah kalian tidak mengerti betapa perjalanan pemahaman manusia tentang agama ini. Dan kalau kalian belajar tentang sejarah kapan adanya agama itu, coba tanya oleh kalian, apa agamanya Ibrahim itu semua? Agamanya Musa itu, agamanya Adam itu, semua tauhid. Agamanya adalah Islam semuanya. Tapi Islam adalah bukan merek dagang. Nah, ini yang harus dipahami hari ini. Abah sebetulnya mau bilang pamit hari ini. Abah mau live terakhir. Abah hanya berikan wasiat kepada semuanya adalah cukup apa yang sudah Abah sampaikan. Yang penting adalah tadi, tauhidkan Allah. Maka kalian tidak akan takut apapun. Itulah ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan mereka kekasih-kekasih Allah. Mereka yang mentauhidkan Allah. Mereka yang kenal dengan Allah. La khaufun alaihim. Tidak ada yang membuat mereka takut. Sahabat. Karena mereka mengerti. Wujud mereka apa. Jasad mereka apa. Hati mereka apa. Ruh mereka apa. Sir mereka apa. Karena ini adalah dirinya Tuhan itu sendiri. Tetapi karena manusia berada pada kisah manusia. Itulah manusia ketakutan sendiri. Mengharap-harap sendiri Imam Mahdi. Tadi semua. Hari ini kenapa elit global itu takut? Abah kasih tahu kuncinya. Ya, dengan 1 tahun dakwah Abah membawa manusia kepada tauhid. Terdeteksi oleh AI. Coba kamu lihat AI, tanya AI. Siapakah Muhammad itu? Tanya AI. Pasti AI itu ngomong, kata Abah Setu. Coba kamu perhatikan. Bagi profesor-profesor yang datang ke Abah, ahli AI, dia datang ke Abah. Kenapa setiap saya tanya AI? Selalu Abah jadi referensi. Gitu kan tadi. Karena Abah membawa tauhid. Tadi semua. Membawa tauhid, membawa cinta. Tauhid akan tidak ada lagi membeda-bedakan agama. Tauhid tidak lagi membedakan antara makhluk halal dan haram. Tauhid karena tidak akan lagi membagi-bagi suku manusia. Tauhid, itulah tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Maka mereka elit global takut. Dan dianggap itu adalah dari hasil deteksi AI mereka. Sekarang Imam Mahdi akan bangkit. Siapa Imam Mahdi itu? Imam Mahdi itu adalah manusia-manusia yang hatinya sudah tersentuh hidayah. Apa hidayah itu? Adalah pada saat adalah merupakan hakikat Tuhan. Hakikat tersuci pada manusia. Sanubari manusia. Baru sadar, baru bangun dari tidur. Itulah Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi itu adalah jangan terjebak pada sosok di luar dirimu. Tadi semua. Karena bicara segala apapun yang keluar dari dirimu. Nabi sudah berkata, man tolaba maula bigoiri nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mencari apapun, termasuk Imam Mahdi, keluar dari dirimu, nyasarlah kamu. Kau mencari Adam, keluar darimu, keluar, nyasarlah kamu. Kau mencari Yusuf, cerita Yusuf, tapi kau cerita sesuatu yang di luar dirimu, nyasarlah kamu. Kalau kau bicara Muhammad, kau keluar dari diri, dianggap meninggal di Madinah, nyasarlah kamu. Karena ini tentang dongeng dia dari awal. Allahu mubtada. Nurus samawat khobar mubtada. Nah, semua yang ada ini hanya khobar mubtada. Dalam wujud Muhammad. Dalam rupa Adam. Yang memilikan peran-peran. Bukan sosok. Nah, disinilah manusia sekarang ketakutan. Tadi semua. Mereka hari ini ketakutan akan munculnya Imam Mahdi. Karena AI sudah mentransformasi bahwa ternyata kesadaran manusia hari ini memuncak. Spiritual manusia hari ini, itulah Al-Mahdi. Spiritual manusia memuncak, yang tadinya syirik sekarang sudah lari tauhid. Tadi. Maka kenapa kamu cek saja kalian, kalau yang suka main-main sama AI, tanya siapa itu, apa itu Islam. Pasti AI itu ngomong menurut Abbas itu. Siapa itu Muhammad? Coba lihat oleh kamu.
Karena ini adalah tentang dongeng dia. Yang keluar dari satu titik proyektor yang bernama Nur Muhammad yang terpancar. Nanti berbentuk Adam semuanya dalam rupa. Dan hari ini sudah dibuktikan. Semuanya hanya gelombang foton, gelombang cahaya. Cahaya adalah energi yang dibentuk oleh gelombang yang disebut dengan fermion Nur Muhammad. Dalam rupa Adam. Untuk identitas. Tapi manusia, karena manusia ini adalah diberikan kekuasaan oleh Tuhan. Palhama pujuroha wa taqwa, hingga membuat kisah-kisah Tuhan yang ngaco semua dari awal. Yang Yahudinya ngaco, yang Nasrani yang ngaco, Islamnya juga sama. Tiga agama ini, tiga agama syirik semuanya. Dari awal. Justru yang hari ini, yang tidak percaya, yang tidak menunggu Imam Mahdi, Mesias, siapapun Mesias, Masih Dajjal itu nunggu. Hanya negara-negara agama-agama ardi. Buddha, Hindu, semua. Mereka tidak menunggu-nunggu itu. Mereka lebih mengerti, lebih tauhid sebetulnya. Ya. Maka itulah kalian bisa saksikan pada Candi Borobudur, Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu. Semuanya kembali pada kosong. Semuanya. Jadi sahabatku yang mengirimkan video banyak ke Abah. Yang dimaksud Al-Mahdi akan turun. Dunia akan kiamat. Ya, pada saat Al-Mahdi itu turun, kesadaran manusia turun, maka tadi elit global ketakutan semuanya. Kenapa mereka ketakutan elit global ini? Karena mereka yang menciptakan agama dari dulu. Memisahkan kisah-kisah Tuhan dengan palsu. Dari semua. Coba kalian ramu antara kitab Al-Quran, Injil, Taurat, Tripitaka, Weda, dan kitab-kitab yang yang pernah ada di bumi ini. Semuanya hampir memiliki kesamaan. Message yang memiliki kesamaan. Karena kebodohan kita hidup di akhir ini. Seolah-olah apa yang kamu aji, apalagi bagi kalian yang sudah biasa ngaji ilmu nahu sorob dengan kitab gundul. Seolah-olah apapun yang muncul dari kertas kuning bertuliskan gundul, kebenaran mutlak. Siapa yang memverifikasinya pada Allah dan Rasulullah? Dari semua. Begitu kita diskusi satu hal saja tentang sholat. Bagaimana sholatnya Muhammad? Sampai hari ini sayembara Abah tidak ada yang bisa menunjukkan. Sallu kama ra'aitumuni usolli itu bagaimana? Tidak ada. Tadi karena semuanya ada dongeng. Dongeng neraka, dongeng surga, dongeng barja, dongeng sirot. Yang kamu tidak sadari, sedang kamu alami hari ini. Tetapi elit global itu takut hari ini. Kenapa harga emas naik? Kalian ngerti harga emas naik kenapa? Lihat dalam 1 tahun terakhir emas naiknya hampir 120%. Tadi semua. Dari yang Abah ingat adalah tahun 2025 awal. Itu emas baru 600.000 per gram. Hari ini udah mendekati 2.600.000. Tahu kenapa? Karena mereka ketakutan. Mereka ketakutan. Kamu tahu gak? Coba kamu lihat di AI. Mereka tuh, orang-orang kaya itu. Dunia, berbagai negara. Sudah membuat bunker-bunker. Yang mereka itu anggap bahwa mereka itu aman. Tadi semua. Jadi film 2012 yang pernah dihadirkan. Mirip seperti itu. Itu pun film muncul karena dari gagasan yang mereka pahami tentang global warming. Dunia ini hanya tentang buletan yang mana 2/3-nya air. Dan 2/3 air itu akan mencair. Wajar karena ilmu pengetahuan bisa mengukurnya. Tadi semua. Apalagi ahli-ahli sejarah bisa mengukurnya. 100.000 tahun yang lalu ini semuanya adalah hanyalah air. Kemudian 11-12.000 tahun yang lalu berubahlah menjadi es batu. Tadi semua. Itulah kenapa pulau-pulau berpecahan. Sampai Indonesia memiliki adalah 9 nama sampai kepada Indonesia. Sebelumnya adalah Nusantara, Nusa Antara. Sebelumnya adalah Atalan, Atlantis. Tadi semua. Ya. Karena naik dan turunnya air. Pada saat air naik, daratan berkurang, tinggallah pulau-pulau itu ada. Hanya begitu dongeng Tuhan dari dulu. Diadakan, ditiadakan karena memang hanya Dia yang ada. Hanya dongeng Dia mengadakan dan mentiadakan. Pada saat Dia mengadakan karena Dia ingin batin. Pada saat Dia mentiadakan karena Dia ingin dohir. Sebetulnya hanya begitu saja konsep Tuhan itu dari awal. Agama adalah merupakan rekayasa. Elit global ingin menguasai manusia. Apalagi pada Islam, muncullah mazhab. Mazhab itu adalah kembali kelompok-kelompok Abbasiyah. Kelompok-kelompok ini menguasai. Sunni dan Syiah adalah bikin kelompok-kelompok, pirkoh. Itu adalah sebagian dari program mereka yang bernama
Kalau di kita namanya divide et impera, memecah belah, membuat hilang konsentrasi manusia pada tauhid, menghilangkan esensi itu. Maka hari ini negara-negara yang mengaku yang ada beragama justru tidak bertuhan. Tidak bertuhan hari ini. Apa buktinya manusia tidak bertuhan? Lebih takut pada makhluk daripada Tuhan. Dia karena tidak mengerti siapa Tuhan itu. Dia tidak mengerti siapa dirinya. Itulah masalah hari ini. Maka Abah akan cukupkan live sampai hari ini. Silakan kalian tonton dari live-live Abah sebelumnya. Kalian pelajari semua. Kembalilah pada tauhid. Karena hanya satu yang selamat itu. Dan setiap zaman Quran mengkisahkan yang selamat itu illa qalila, karena tadi yang kembali pada tauhid itu adalah sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Mereka ialah muqarrabun, yang dekat. Sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Banyak di awal, sedikit di akhir. Jadi nggak usah kamu takut dengan apapun. Nggak usah. Tadi semua. Itulah kenapa Al-Quran mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari bumi akan diganti dengan bumi lain. Langit diganti dengan langit lain. Cuma itu aja dong yang Tuhan dari dulu. Cuma manusia sok tahu tentang Tuhannya. Seolah-olah, nah inilah tadi semua. Datang kiai besar tafsir ke sini, kata saya, bagaimana Quran itu ada kiai? Dari Allah. Bagaimana Allah itu datang kiai? Lewat Jibril. Bagaimana Jibril itu membawa pada Muhammad kiai? Dari luar, dari dalam, dari atas, dari belakang. Jadi dia bilang dari luar. Ya. Berarti kalau begitu Allah jadi luar. Inilah sudah kembali. Sekelas kiai pun gagal memahami tauhid. Maka kalau bicara tauhid sahabat, setiap dirimu adalah kerajaan Tuhan. Pahami itu. Kaulah Adam itu. Kaulah Muhammad itu. Kau rupamu Adam. Wujudmu Muhammad. Hidupmu Allah. Nah, adapun yang berkaitan bukan Allahnya banyak. Muhammadnya banyak. Muhammad satu. Rasulullah itu satu. Muhammad namanya. Allahu mubtada. Nurus sama. Nah dialah Muhammad itu. Muhammad yang mana? Muhammad yang harus kau lahirkan di penghujung perjalanan hidupmu. Khotam perjalanan hidupmu. Akhir hidupmu. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Walakin Rasulullah. Nah itu. Rasulullah yang tidak berdarah, yang berdaging. Bertulang. Karena selama kau jadikan Rasulullah berdarah, berdaging. Akan terjadilah manusia itu tidak bertauhid. Ya hari ini buahnya. Bagaimana terjadi hari ini perang sebentar lagi. Perang nuklir dan lain sebagainya. Jangan kamu kira ini tidak pernah terjadi. Kamu ngerti nggak? Pada perasaan perang Mahabharata itu real dulu. Pernah terjadi perang nuklir lebih dahsyat yang akan terjadi hari ini. Manusia punah saat itu. Ya hari ini kamu ada lagi kan? Semua. Itulah kisah Mahabharata. Yang sebetulnya terjadi adalah di Nusantara ini. Kisah Mahabharata itu. Dan itu adalah perang yang luar biasa. Perang nuklir yang luar biasa. Sebenarnya secara teknologi, Abah buka bocoran. Hari ini setinggi-tingginya teknologi yang ada. Belum mencapai teknologi yang pernah ada. Itulah zaman Nabi Sulaiman. Teknologi makhluk yang paling tinggi. Bisa memindahkan istana sekedipan mata. Hari ini kamu masuk pakai fisik. Walaupun sekarang sudah meningkat dengan drone. Tadi semua. Bahkan nanti kamu bisa mindahkan nanti itu. Bahwa Tiki JNT itu cukup kamu center dengan cahaya hilang. Sudah pindah di sana kayak printer. Dan itu pernah terjadi. Sahabat. Hari ini sudah mulai kamu diajarkan tentang baju yang bisa menghilang. Pesawat siluman yang bisa menghilang. Dan nanti manusia akan teknologi sampai pada puncak. Sebenarnya hari ini baru sampai 70% teknologi yang pernah ada itu sedang kembali. Kecerdasan manusia sedang kembali. Tetapi 30% proses inilah yang membuat manusia hari ketakutan. Ketakutan, global warming, mengeringnya danau Efrat, mengeringnya ini dan itu sebagainya. Tapi kamu bacanya secara syariat. Akhirnya kamu ketakutan sendiri. Kamu lupakan dalangnya. Inilah manusia akhir zaman, kata Abang. Haji Alpiah, hilang Allah. Haji Johar Magnun, hilang Allah. Sholat, hilang Tuhan. Ke gereja, hilang Tuhan. Karena inilah yang sudah diingatkan oleh Muhammad dari awal. Sesungguhnya
Abah ingin mengajak sebagai live Abah yang terakhir tadi semua ya. Kalau Allah tidak mengizinkan. Sebenarnya dari semalam Abah sudah mau menjawab pertanyaan. Karena menurut Abah adalah satu jawabannya. Tauhid. Kembali pada Tuhan. Wahada yuwahidu tauhid. Dan ingat. Dunia ini kayak apapun ramainya hari ini. Adalah tidak ada. Itu. Tetapi kenapa terasa ada? Pikiran kita yang menciptakannya. Yang membuat dia ada. Seperti real. Realistis kenyataan ada. Sehingga kita harus mengalami hidup yang berat, mimpi yang berat, ketakutan yang berat. Pada sesuatu yang sebetulnya tidak ada di sisi Tuhan. Sahabat. Jadi Quran, silahkan pada Injil, pada Taurat, pada sama saja. Sebetulnya Tuhan sedang tidak bicara sosok. Karena kalau bicara sosok, inilah hari ini kenapa menjadi berkeping-keping manusia dalam pemahaman Tuhan. Karena dijadikan sosok. Musa sosok, Isa sosok, Muhammad sosok. Adam sosok, Ibrahim sosok. Padahal kalau ngerti secara tauhid, wahada yuwahidu tauhidan, mana yang bukan Allah? Inilah tujuannya. Nah hari ini kata Abah, kenapa? Tadi ada IA yang dikirimkan Abah dari Pak siapa Solihun, ya dikatakan bahwa Imam Mahdi sudah akan muncul. Tadi semua. Selama kamu mencari Al Mahdi di luar dirimu, berarti Mahdi sesat itu. Pasti bukan Mahdi. Mahdi itu pada dirimu. Sir ma'rifat pada hatimu lah Mahdi itu. Tadi semua. Maka tadi kata Abah juga, ini bukan tentang orang lain hidup ini. Tapi tentang kerajaan Tuhan yang ada pada dirimu. Setiap diri individu itu adalah malikin nas. Rajanya manusia. Malikin nas. Kamulah Al-Mahdi itu. Kamulah Ibrahim itu. Kamulah Musa itu. Kamulah Isa itu. Kamulah Muhammad itu. Dan kamulah juga iblis itu. Jin itu. Pohon itu. Monyet, babi, segalanya. Maka itulah kenapa Quran mereportase manusia kembalinya ada kepada setan. Karena kamu mengilahkan setan. Karena manusia akan kembali kepada apa yang diilahkan. Maka itulah kenapa la ilaha illallah. Tiada ilah kecuali Allah. Hidup hanya satu. Yang berbeda adalah tempat hidup. Ingat itu. Allah itu wujud, ada. Ada itu satu. Adapun yang banyak ini adalah bentuk ada. Bukan adanya satu. Kamu bilang ada dunia ini. Ada Allah, ada bumi, ada langit, ada akhirat, ada. Ada. Ada Ibrahim, ada Musa, ada. Ada itu satu. Tapi pada saat kamu terjebak pada bentuk yang ada itu, itulah di situ persoalan. Padahal kalau kembali kepada tauhid dari awal, kamu hidup akan tenang, damai. Nah hari ini mereka itu yang ketakutan yang buat bunker, Amerika ketakutan, ini ketakutan, Eropa ketakutan. Karena mereka tidak menyadari ketakutan yang sudah dibuatnya sendiri. Pada saat manusia memiliki kesadaran, maka Al-Mahdinya akan lahir. Maka hari ini kalian saksikan di TikTok, di YouTube, di apa? Ajaran apa yang sekarang berkembang? Tauhidkah? Atau fikihkah? Tuh, paham itu. Sekarang ini, ilmu ma'rifatkah? Atau ilmu fikihkah? Karena ilmu fikih itu buatan manusia. Fikih itu budaya Arab. Yang kemudian dituhankan oleh manusia. Seolah-olah itulah dari Tuhan. Tuhan apa? Kalau Tuhannya yang punya alamat, ya. Karena kamu menganggap adalah Tuhan itu. Maka itulah perjalanan memahami Tuhan. Dari Mujassimah, ada Mutajilah. Ya walaupun ahli sunnah wal jamaah pun sekarang ahli firqah wal bid'ah. Dari semua. Ya. Dan tidak pernah jamu juga. Tidak pernah tauhid juga. Semua. Hari ini elit global yang telah menciptakan sistem ekonomi dan agama. Agama itu ciptaan. Sekali lagi. Tadi semua. Allah hanya menciptakan din dari awal. Hubungan. Din. Hubungan. Frekuensi. Vibrasi dari awal. Ketersambungan. Keterkaitan. Itu din. Tadi semua. Kamu ngerti sebenar-benarnya. Kamu itu la haula wala quwata yang menyambungkan hidupmu karena hidup dia. Din. Kamu itu ada. Karena ada diadakan. Din. Itu. Tadi semua. Sebetulnya satu misinya yang dibawa oleh dia. Cinta.
Maka inilah yang Abah katakan, kenapa elit global itu takut hari ini? Karena banyak orang Islam sekarang sadar, bangun dari tidur. Berarti apa? Kalau manusia itu sudah sadar, Al-Mahdi itu datang pada hatinya. Kamu tidak bisa lagi dibodohi dengan neraka, dengan surga, dengan sirat. Kamu tidak bisa dibodohi lagi untuk membenci manusia lain. Makhluk lain dalam wujud Allah, dalam wujud lain. Muhammad dalam rupa Adam pada hidup yang lain. Inilah ketakutan kepada mereka. Artinya apa? Mereka tidak menjadikan kamu jongos kembali. Itulah yang mereka sekarang ketakutan. Ketakutan. Maka mereka lebih memilih dengan program-program WHO dan lain sebagainya. Inilah, ya kalau bagi Abah nggak ada rahasia, kata Abah juga. Dengan program-program vaksin, program ini, program itu, program ini, program ini. Karena manusia hari ini sudah melewati batas kemampuan bumi. Ini hanya demand dan supply. Sekarang batas kemampuan bumi itu hanya 5 miliar. Sekarang mendekati 8 miliar. Over excess demand. Bahasanya excess supply 3 miliar. Nah 3 miliar inilah yang akan dihabisi. Kurang ajar mereka. Membuat bunker-bunker. Mereka sembunyi. Kemudian akhirnya ditenggelamkan. Karena mereka ngerti juga tauhidnya. Hanya orang-orang Islam yang bodoh yang ketakutan. Nunggu-nunggu Imam Mahdi. Sadar-sadar. Justru kamu sekarang hari ini mulai sadar tentang tauhid. Itu Al-Mahdi. Itulah Al-Mahdi itu membawa hidayah. Apa sih hidayah? Orang suka, saya nunggu hidayah, saya nunggu hidayah. Hidayah itu ada di dadamu itu. Tinggal kamu aktifkan atau kamu matikan. Nah, tujuan global dunia menciptakan agama ini adalah supaya tadi Al-Mahdimu tidur. Sebetulnya. Supaya kamu nggak sadar. Sehingga hidup di dunia ini adalah seorang wayang-wayang yang tidak sadar. Tadi dibikin mati suri bareng. Dibikin mati berjamaah, mati suri berjamaah. Tidak punya kesadaran. Itulah kenapa selalu Sidroh Al-Muntaha. Sidroh itu sadar. Maka bicara tentang kesadaran mereka takut. Elit global itu takut. Kenapa? Karena elit global itu yang punya duit yang menciptakan agama dari Yahudi, Nasrani, dan Islam itu. Hanya yang mereka pentingkan adalah bagaimana menjajah manusia dengan pertama adalah pemahaman, itikon. Ujungnya ekonomi sebenarnya. Ekonomi yang ingin mereka kuasai. Kamu pelajari bagaimana berdirinya Arab Saudi. Antara ada si hamper. Antara Australia dan Amerika. Begitu dari zaman ke zaman, sahabat. Tapi hari ini, dengan mereka bahasa munculnya Imam Mahdi. Tadi semua. Tidak ada yang muncul sosok itu. Kalau gitu Tuhannya sosok. Yang diutus sosok pasti Tuhannya sosok. Yang diutus Rasul sosok pasti Tuhannya sosok. Inilah manusia terjebak. Tadi semua. Ya. Istilah-istilah Tuhan dari awal. Yang kemudian oleh mereka sudah dijadikan landasan elit global menguasai dunia. Saya lihat Indonesia hari ini. Kekayaan Indonesia hanya pada 9 orang saja. Bayangkan. Dan kekayaan dunia hanya pada 10 orang saja. Tuh. Tapi mereka sekarang ketakutan. Pada saat manusia itu adalah sadar. Al-Mahdinya hidup datang. Karena sadar. Bangun dari tidur. Dari semua. Kan Nabi sudah berkata. An-nasu niyamun. Manusia itu tidur. Wa idha matu intabahu. Ketika dia mati baru sadar. Tuh. Nah hari ini kita sudah dibuat amnesia. Tentang kehidupan ini. Inilah yang harus kalian pahami hari ini. Maka bagi kalian yang punya iman, apa yang kalian takutkan? Punya Tuhan yang gagah. Dan Allah itu hidup. Ingat itu. Allah itu hidup. Dan hidup itu gak ada mati. Maka kata apa? Kehidupan ini abadi. Yang tidak abadi itu si Adam cangkangnya tadi. Yang tidak abadi itu si cangkangnya. Maka kenapa dalam istilah agama ada jiwa, ada sukma, ada ruh, ada akal, ada hayat. Tuh. Sebetulnya satu hayat, satu jiwa, satu ruh, satu hidup, satu wujud bahkan. Maka disinilah pada saat ajaran sudah kembali kepada, kamu ngerti kenapa saya Siti Jenar dikejar-kejar dimatiin oleh Belanda, dipitnah, diadukan dengan Wali Songo. Kamu ngerti bagaimana Al-Halaj dibunuh? Siapa yang membunuh mereka? Kamu mengerti siapa yang mengadu domba adalah Sa'ad bin Ubadah? Sehingga pada saat Muhammad itu meninggal, sehingga terjadilah muktamar, terjadilah ambil pertarungan antara Abu Bakar
Umar melawan Ali dan Fatimah. Coba kalian itu belajar sejarah. Tadi semua. Berhentilah kama kola kitab gundul itu. Berhenti. Itu hasil siapa yang buat? Kamu kira zaman Nabi Muhammad? Jangankan kitab itu. Qurannya saja 200 tahun. Kemudian baru dibukukan hari ini. Coba pahami hidup ini. Tadi semua. Apa kamu kira kama kola Rasulullah, kamu Rasulullah betul dari lisan Rasulullah? Coba kamu sadari. Ini kadang-kadang orang gak berakal hari ini. Yang disebutkan dengan maaf dan dari segi hadis sahih itu dari Ibnu Majah, Bukhari, orang-orang yang hidupnya 10.000 kilometer dari Rasulullah. Tapi yang hidup bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Fatimah, Ali, bahkan paling dijauhkan adalah apa yang dikatakan oleh Ali dan Fatimah. Kamu tidak melihat di situ ada hidden agenda, ada black campaign, ada semua. Di semua kejadian itu, kamu tidak mempelajari bagaimana Ali bin Abi Thalib harus perang dengan istri Rasulullah. Ini yang secara syariatnya. Kamu ngerti nggak? Kenapa mereka diadu domba sampai perang Siffin? Sampai muncul Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan lain sebagainya. Dan kisahnya berjalan sampai hari ini adalah output produk. Hanya manusia-manusia tolol, ustadz tolol, kiai tolol. Nggak ngerti kisah Tuhan dari awal. Dari semua. Hanya percaya kepada kama kola kila yang gunul. Dari semua. Ya. Ini yang terjadi. Tapi hari ini AI sudah muncul. Mereka takut dengan Al-Mahdi. Mereka takut dengan Al-Mahdi. Nih. Karena saya akan ajarkan. Tapi ini buat diri saya. Semua. Saya akan berikan pencerahan. Siapa Al-Mahdi itu? Ada pada dirimu. Ada pada diriku. Kau sadar pada Tuhan. Itulah. Berarti kau sudah mendapatkan hidayah. Hidayah itu nur ma'rifat. Nur sir yang ada pada di dalam. Aktif yang tadinya molor. Karena kamu terjebak ibadah ritual badan. Tapi tidak masuk kepada hati. Hati tidak masuk pada ruh. Ya gimana mau ketemu Al-Mahdi? Tadi semua. Mari sahabatku, saudaraku. Karena terlalu banyak video yang abah terima tentang ketakutan dengan kiamat dan lain sebagainya. Ketakutan dengan, tapi sebagian ketakutan dari mereka kepada Al-Mahdi. Nah iyalah. Mereka sudah berdasarkan AI yang sudah mereka riset. Abah dapatkan video AI yang mereka riset. AI melaporkan kepada mereka tentang kesadaran sekarang manusia naik. Ini ancaman kepada mereka. Pemilik adalah yang merupakan otak-otak adalah apa namanya? Elit global yang dari awal menciptakan agama. Karena berarti manusia tidak akan lagi bisa diadu domba atas nama agama. Manusia tidak lagi diadu domba atas nama bentuk dan rupa, suku. Karena manusia dikembalikan kepada wahada yuwahidu tauhidan oleh si Mahdi itu. Tadi semua. Dialah yang akan menyadarkan manusia tentang siapapun di dunia ini tidak ada. Itulah ketakutan mereka. Sementara mereka membuat sistem, membuat kamu yang lebih eksis. Muncullah istilah agama. Tuhan menciptakan din istilahnya. Manusia menciptakan agama. Akhirnya atas nama agama manusia bermusuhan. Itulah mereka. Mereka kreatornya. Mereka lah pembuatnya. Satu, manusia sibuk dengan urusannya. Seolah-olah bicara akhirat. Tapi yang inginkan dari dirimu adalah kamu tetap jadi jongos. Dan tetap berbuat syirik pada Tuhan. Miskin, lemah, papa. Bisa apapun produk yang mereka jual. Kamu dibikin sakit. Mereka jual vaksin. Begitu. Tadi semua. Kamu dibikin ini, mereka jual ini, gitu kan tadi. Mereka bikin pabrik, kamu jongosnya. Maka hari ini orang Islam cari UMR di mana-mana. Ya Karim. Inilah ketakutan mereka hari ini. Pada saat orang Islam sudah sadar, kebanyakan manusia sadar, bukan hanya orang Islam. Karena yang ditidurkan juga orang Yahudi, orang Nasrani, orang Islam. Ditidurkan. Tapi pada saat Al-Mahdi itu datang, maka memberikan pencerahan, maka manusia bangun dari tidurnya. Seperti Ashabul Kahfi yang bangun dari guhanya. Sudah keluar cahaya matahari, terjadi fotosintesa pada kolbunya. Sehingga itulah disebut hidayah. Jadi hidayah itulah nur ma'rifat. Hidayah itu nur Allah yang ada setiap diri. Karena
Ruh kita adalah ruh Allah. Nafakhtu fihi min ruh. Ruhku kamu itu. Jadi kita ini satu hidup, satu ruh. Ingat itu. Ruh siapa? Muhammad. Pada satu jasad. Jasad siapa? Adam. Itu saja dongeng Tuhan dari awal. Itu saja dongeng Tuhan dari awal. Maka hari ini elit global ketakutan. Dari semua. Ketakutan mereka. Amerika ketakutan. Semua. Yahudi. Zionis itu ketakutan. Karena ini adalah Al-Mahdi akan datang. Kesadaran akan bangkit. Karena mereka yang punya Google. Mereka yang punya TikTok. Mereka yang punya Instagram. Mereka yang punya Facebook. Dan mereka dengan AI-nya itu. Kamu cek sekarang. Siapa Muhammad? Keluarlah dari AI. Kata Abah Setu. Siapa itu? Apa itu? Kata Abah Setu. Nah. Semua. Untung saya belum. Karena manusia-manusia seperti Abah ini. Dihilangkan oleh mereka. Kamu tahu Lord Rangga? Kamu pikir Lord Rangga itu dia mati? Banyak manusia-manusia yang dihilangkan oleh mereka. Pemberi pencerahan. Mengembalikan manusia pada tauhid. Mengembalikan manusia pada dongeng Tuhan dari awal. Itulah Nabi bersabda, Yahudi menjadi 71 golongan. Kulluhum finnar, kecuali satu yang selamat. Nasrani menjadi 72 golongan. Semuanya neraka. Semuanya satu yang selamat. Islam menjadi 73 golongan. Semuanya neraka, kata Nabi. Satu yang selamat. Dan tadi semua. Dan orang Islam sudah memfitnah Rasulnya Muhammad. Menempatkannya bukan pada tempatnya. Karena kamu tidak mengerti apa itu Rasul Muhammad, mana itu Ahmad. Sekali lagi sahabat, utusan Allah itu kamu tujukan pada wujud manusia. Maka disitulah manusia akan berperang. Itulah kenapa perang agama berjalan ribuan tahun. Itulah kenapa perang mazhab berjalan pada Islam pun. Bagaimana penganut Hanafi dengan Maliki. Bagaimana penganut Maliki dengan Syafi'i. Bagaimana penganut Syafi'i dengan Hambali. Dan terus bergerak semua. Saling mempengaruhi antara manusia. Siapa? The Great Design-nya. Mereka Zionis itu. Elit global. Yang jumlahnya sedikit. Tapi mereka ingin menguasai dunia. Dan diciptakanlah kisah-kisah agama. Dari semua ya. Dongeng-dongeng agama. Padahal kalau kalian ngerti dongeng agama ini. Tentang kisah Isra Mi'raj saja. Itu sudah ada. Di agama Hindu. Isra Mi'raj. Tentang Haruta wa Marut. Bahkan Zoroaster, agama yang sebelum ada agama. Sudah ada kisah itu. Mirip semuanya. Jadi kalau begitu ini ada seseorang yang telah membuat. Dari semua. Ya, yang mereka hiasa. Yang menciptakan. Maka nggak ada lagi jalan, kata Abah. Akhir zaman ini kalau kamu ingin bahagia. Wahada yuwahidu tauhidan. Marilah. Maka itulah Abah ajarkan kembali. Jangan tertipu dengan agama. Jangan tertipu dengan bentuk dan rupa. Jangan tertipu dengan halal dan haram. Karena semua ini adalah memang atas kehendaknya. Atas kehendaknya. Yang dikatakan adalah ad-dunya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini ada hanya fata morgana. Ada yang tidak ada. Dan adanya tergantung sangkaan yang kamu buat. Maka hari ini manusia jangankan membuat kisah surga dan neraka. Kata Abah. Pikiranmu telah membuat kisah setan pun sudah terjadi karena pikiran manusia. Itulah kenapa setan Indonesia, setan Amerika, setan India, setan Cina. Beda. Tadi semua. Setan Indonesia, pocong, tuyul, genderuwo, pocong. Coba cari di Amerika genderuwo. Tidak ada. Karena kamu itu bukan kamu. You can create anything what you think. Karena pikiranmu itulah jin. Kamu juga nggak ngerti. Jin itulah dirimu juga jin. Jenius orang-orang yang jin. Yang membuat HP itu jin. Maka dulu saya dikatakan yang membuat bangunan Candi Prambanan itu jin. Yang membuat Borobudur itu jin. Ya. Zaman Nabi Sulaiman mereka adalah saintis ahli. Yang jenius. Semua. Karena lihat sahabat. Dalam kerajaan Tuhan hanya ada kamu. Maka itulah perjalanan menuju Tuhan itu puroda. Masing-masing sebenarnya. Setiap individu akan berjalan karena kamu adalah satu kerajaan Tuhan. Maka disebut alam sogir. Sebanyak apapun manusia. Sebelum kamu dan sebelum kamu. Tetap akan dilihat oleh Tuhan itu satu dirimu. Karena kamu malikin nas. Kamulah raja manusia pada dirimu sendiri.
Itulah seolah is the kingdom of the God tadi semua. Inilah the kingdom of the God tadi semua. Kau tanya Jibril pada matamu itu, Mikail pada telinga itu, Israfil pada mulutmu itu, Ijrail pada hidungmu itu, Kiroman Katibin pada tangan kanan dan baik dan burukmu itu. Kemudian Mukorobun pada 4 kepalamu di sini. Tadi semuanya ada pada dirimu. Alam mulki pada dirimu, alam malakut pada dirimu, alam jabarut pada dirimu, alam lahut pada dirimu. Tuhan pun dia yang berkata ada pada dirimu. Inna rabbaka ahata binnas. Maka hari ini sebagai Abah mengajak kepada semua, marikah kembali pada tauhid. Maka itulah Quran mereportase kenapa Ayub bebas penyakit kulit muharram. Tuh. Coba kamu pernah gak mentafakuri kenapa Nabi dan Rasul itu bebas di bulan Muharram? Karena Allah ingin mengajarkan, hei manusia, jangan tertipu pada bentuk dan rupa. Semuanya aku. Al-insanu sirri. Wa sirri sifati. Wa sifati la ghairi. Wallahul batinul insan wal insan dokhirullah. Kamu adalah wujud kenyataanku. Kamu diriku. Itulah kata Allah, innani anallah kepada Musa. Katakan Musa, innani, sesungguhnya aku Allah. Hanya tentang belajar memahami tadi ke dalam. Tadi semua ya. Jadi itulah istilah berjamaah pada istilah Quran. Bukan berjamaah 1 juta orang di Masjidil Haram. Itu pirok. Itu mumparid. Pada saat tidak hudur satu hati, one heart, satu hidup, satu rasa, satu udara. Walaupun 1 miliar orang, tetap itu adalah munfarid. Walaupun kamu sendiri, tapi kamu jambu dengan Allah. Karena orang yang tauhid itu sahabat. Maaf, seperti sholatnya Abah. Abah itu takbir, Allahu sampai hu. Itu harus sudah masuk semuanya. Laut, gunung, langit. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Abah telan semuanya. Semua ya. Manusia, anjing, babi, apapun. Semuanya. Akbar. Hilanglah semuanya. Hanya aku. Akulah kenyataan dirinya. Akulah Tuhan itu. Pada wujud Muhammad. Dalam rupa Adam. Aku menyaksikan diriku. Begitu ajaran tauhid, maka mereka sangat takut dengan tauhid, sahabat. Orang-orang global itu takut dengan tauhid. Karena hanya dengan cara menjadikan kamu tercincang-cincang itulah. Kamu benci pada Hindu, benci pada Buddha, benci pada Kristen. Itulah mereka yang buat. Padahal Tuhan mengajak dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab yang lain. Kamu harus seperti Ayub, bebas dari kulit. Artinya apa kulit itu? Kurang apa? Dijelaskan lagi surat Ali Imran tentang kata Isa. Kamu, Isa itu adalah orang yang bisa menyembuhkan penyakit kulit nih. Isa. Apa sembuhkan kalian dari penyakit kulit. Salah memandang, salah melihat, salah mendengar. Dari semua. Ya. Cukup bagi Abah setahun tadi menghidupkan penyakit kulit. Tadi. Menyembuhkan penyakit buta. Buta melihat. Tadi. Dan juga salah seperti Ayub. Abah yang membebaskan Yusuf dari bui. Dari semua. Maka dari bui kebodohan. Dari bui sangkaan. Tadi kata Abah. Jangankan surga dan neraka sekarang ciptakan manusia. Setan aja diciptakan oleh pikiranmu hari ini. Tuhan yang Tuhan itu kau pikirkan menurut pikiranmu itu. Coba kamu tapakuri. Hal yang sederhana yang kamu suka. Film setan misalnya. Kenapa nggak ada pocong di India? Kenapa nggak ada pocong di Amerika? Karena orang Amerika nggak percaya adanya pocong. Kenapa di Amerika ada Dracula? Karena orang Amerika percaya orang mati itu menjadi Dracula. Dracula. Kenapa di Cina itu nggak ada Dracula, pocong dan vampir? Karena orang Cina percaya mati manusia itu jadi vampir. Kenapa orang Indonesia takut dengan pocong? Dengan kunti, genderuwo, kelong wewe. Kelong wewe nggak ada di Inggris, nggak ada di Belanda. Itulah dahsyatnya pikiran jin manusia. Bisa menciptakan Tuhan. Ini harus kalian pahami. Jadi agama hari ini ciptakan pikiranmu sendiri. Kaidah Tuhan itu kamu yang berpikir. Kamulah menciptakan Tuhan. Manusialah sekarang sadar nggak sadar telah menciptakan Tuhan yang salah.
menurut pikirannya sendiri. Neraka yang salah, surga yang salah, sirot yang salah, barja yang salah. Nah hari ini elit global takut. Kan hari ini Ayub sudah bebas dari penyakit kulit. Abah Setu sudah menyadarkan manusia. Jangan salah memandang. Ingat, Allah itu wujud. Wujud itu satu. Dan satu itu jangan terjebak kepada bentuk yang ada. Adanya dia hanya satu. Maka cara kamu adalah syuhdul kasroh bil wahdah. Pandang Allahnya. Beres urusanmu. Nggak ada lagi Hindu, Buddha, Kristen, Katolik. Kalau urusan ini membuat kamu takut dosa, kasih ke Abah. Bilang Abah Setu yang menyuruh kamu tidak boleh membenci Kristen. Tidak boleh membenci Hindu. Tidak boleh membenci Yahudi. Ada semua. Karena Abah Setu sudah melihat semuanya Allah. Ada semua. Jadi kalau kalian takut, maka Abah kurang apa jaminan dari Abah Setu? Neraka pun saya jamin. Bayangkan tadi semua. Siksa kubur pun kasih saya semua. Kurang apa sih sebetulnya? Nah, saya tidak butuhkan apa-apa. Dan kalian tahu, tanya orang sini. Apakah Abah Setu pernah minta uang pada manusia? Tidak. Kalau saya kaya. Saya Goniun, saya Mugni, saya Rozak. Saya berdiri sendiri. Ada semua. Pahami, yang ngomong ini saya itu siapa? Aku ini siapa? Maka hari ini, kan terlalu banyak video yang dikirimkan ke Abah tentang pertanyaan-pertanyaan, semua urusan ke kiri ke kanan. Penyebabnya adalah semuanya adalah syirik, perbuatan syirik. Karena agama yang diciptakan itu membawa kesyirikan. Kristen membuat jadikan syirik, Yahudi dijadikan syirik, Islam dijadikan syirik. Oleh siapa? Mereka, elit global yang menciptakan agama. Tapi meninggalkan din. Mereka yang menciptakan air, merekalah yang membotoli. Tadinya hanya satu, Islam itu air. Kemudian mereka bikin aqua. Merekalah yang bikin botol aqua dan label aqua. Merekalah yang membuat ades dan botol ades. Masukin lagi air. Merekalah yang bikin pit dan merek pit, botol pit. Sebenarnya din itu air. Allah itu satu hidup. Satu hidup. Satu melihat. Kamu tidak bisa melihat pada penglihatan satu penglihatan dia. Kamu tidak bisa mendengar kecuali pada satu pendengaran dia. Kamu tidak ada kecuali pada adanya dia. Kamu tidak akan berilmu pada satu ilmunya dia. Dari semua. Ya. Din dari awal. Tapi pada saat sudah merek botol. Kayak hari ini. Nah, kamu saksikan kan. Kalau sudah air dibotolin. Kata mineral menjelekkan aqua, aqua menjelekkan pit, pit menjelekkan ades, ades menjelekkan Islam, menjelekkan Hindu, Hindu menjelekkan Buddha, Buddha menjelekkan Kristen, Kristen menjelekkan Islam. Terus saling mengkafirkan di antara manusia. Tapi mereka malah justru meninggalkan Tuhan. Innama ilahukum ilahu wahid. Itu sesungguhnya. Maka hari ini kata Abah, IAI mereka kebangkitan manusia itu kiamat. Kiamat. Dari tidur. Tidur selama ini. Sholat sambil tidur. Ibadah tidur. Memahami agama dengan tidur. Dari semua. Kenapa? Karena tidak terkoneksi. Vibrasi, frekuensi, resonansi pada Tuhan. Yang zat yang maha tunggal. Dari semua. Ya. Dialah sumber hidup. Sumber energi. Pada seluruh makhluk. Dialah sumber wujud. Pada seluruh zat yang ada inilah zat dia. Semuanya. Pada wujud Muhammad. Pada rupa Adam. Kenapa harus dikasih Adam? Supaya ada identitas. Semua. Ya. Kalau enggak, kamu bingung menyebutkan. Maka wa'alamal Adam asma'akulah. Pada Adam lah asma. Nama-nama itu. Supaya kamu bisa membedakan. Oh ini meja ini. Walaupun sama-sama dari kayu. Oh ini meja, ini kursi. Oh ini pagar kayu. Ini pelapon kayu. Itu Adam. Maka kata Abah memahami agama. Jangan keluar. Jadi Tuhan sedang tidak bicara sosok. Sosoknya. Sosok ini gonta ganti sahabat. Mana Bani Ad, Bani Samud, Mesopotamia, Babilonia, kaum Sabah, dan lain sebagainya. Tadi semua. Jangan terjebak pada cangkang ini. Karena kamu bukan cangkang. Kamu adalah ruh Allah. Dan kamu tidak akan pernah mati. Ingat itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hanya mencicipi. Itu disebut. Kenapa mencicip? Si ruh keluar, masuk lagi. Tadi semua. Dunia ini dihancurkan, bangkit lagi. Sekarang dunia arkeologi sudah membuktikan manusia sudah jutaan tahun. Tapi kalau Adam kamu dianggap sosok, maka baru 9.800. Bingunglah kamu hari ini kata Abah. Bahkan nanti kalau seandainya Abah buka fakta-fakta tentang Quran, tentang apa semua, kamu akan tambah bingung nanti.
Tapi minimal hari ini kamu sadari. Ada kekuatan global yang ingin mempengaruhi pikiran manusia, otak manusia dari zaman ke zaman. Dengan judul agama. Kan paling mudah sahabat. Ya hari ini kenyataan. Para politikus itu menjual agama. Menciptakan nasab palsu. Menciptakan duriat palsu. Karena itulah manusia mudah ditipu dengan bentuk dan sosok. Itulah persoalannya. Dari semua. Padahal Tuhan ingin mengembalikan kita wahdaniyat fil af'al. Satukan. Tidak ada satupun. Semuanya af'al dia. Tapi kenapa bahas sekarang ada baik dan buruk? Tadi. Karena manusia dikasih pilihan. Tadi. Sehingga kata Abah juga manusia Indonesia menciptakan setan. Amerika menciptakan setan. Nah manusia Indonesia pun menciptakan surga. Islam menciptakan surga. Kristen menciptakan surga. Siapa yang bercerita surga itu? Karangan manusia. Semuanya karangan manusia. Neraka karangan manusia. Semuanya. Karena kamu salah menafsirkan Tuhan. Bahasa Tuhan. Dari semua. Inilah hari ini. Pusat. Maka hari ini dunia. Kalau ditanya oleh Abah tadi yang apakah akan ya hari ini adalah tidak ada alasan bagi Tuhan akan merepress. Apakah buruk? Tidak. Karena Tuhan ingin kamu kembali lagi bangun dari tidur. Dibikin tidur masal. Supaya kamu adalah bisa bangun dari tidur. Cuma yang dibangkitkan nanti adalah hari ini yang sadar. Yang tidak sadar tidak akan bangkit. Semua, ya. Dia terus akan mati suri. Semua, ya. Nah inilah yang harus dipahami. Ya. Jadi ingat sahabat, kekuatan agama ini sudah 3000 tahun dikontrol oleh orang. Pemilik pulus. Semua. Tapi hari ini yang mereka ketakutkan, yang disebut bahasa mereka Al-Mahdi. Dari semua. Inilah orang-orang sekarang ini. Ngomong Al-Mahdi sosok, ngomong Isa sosok, ngomong Adam sosok. Ya bingung sendiri kamu nanti. Dan sistem Tuhan nggak begitu. Kalau Al-Mahdi lahir hari ini, berarti nggak adil Tuhan pada manusia sebelumnya. Kalau Muhammad lahir di Madinah, berarti Tuhan nggak adil kepada Adam sampai pada Isa. Itulah karena istilah Tuhan itu peran, bukan sosok. Pada saat kau sosokkan, terjadilah keributan antara makhluk. Karena ingin sosoknya adalah saling mengagungkan. Kamu lihat tentang sejarah Torikot. Bagaimana orang-orang pengikut Sajili mengagungkan Sajili. Pengikut Abdul Qadir bisa hibar, bisa terbang semua. Pengikut Syafi'i mengagungkan Syafi'i. Pengikut Hambali mengagungkan Hambali. Pengikut Muhammad mengagungkan Muhammad, menghinakan. Pengikut Isa demikian. Karena kamu terjebak pada sosok. Dan inilah rekayasa yang sudah dibuat oleh mereka. Biar manusia terjebak untuk saling mengkafirkan. Supaya manusia tidak jauh daripada tauhid kepada Allah. Padahal Nabi Muhammad sekalipun tidak mau diperlakukan begitu. Demi Allah, kalian akan berhadapan dengan beliau. Dan kalian salah terhadap beliau. Beliau tidak pernah mengaku dirinya adalah dari semua. Bisa memberikan syafaat. Tidak pernah beliau, bahkan 3 ayat dalam Al-Quran ditegur. Dia tidak bisa memberikan syafaat. Tapi sekarang oleh kalian, dianggap dia memberikan syafaat. Makhluk itu dorau, wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusura. Tapi beliau adalah Al-Mahdi pada zamannya, bernama Muhammad. Dan beliau pun sudah berkata, Al-Mahdi nanti akan ada sama namanya dengan diriku. Apa itu? Siapa Al-Mahdi itu? Mereka-mereka yang sudah jadi Muhammad pada dirinya. Yang mana contohkan secariatnya, beliau menyayangi Yahudi, suapi Nasrani, menjenguk. Itulah yang ditakutin oleh Zionis. Pada saat Muhammad itu lahir, maka Al-Mahdi itu sama dengan namanya, namaku, dan bapaknya sama dengan nama bapakku Abdullah. Ya, berarti orang yang sudah menjadi Abdullah pada ruhnya. Sudah tahu hidup ini datang dari ruh yang bernama Muhammad. Melihat karena Muhammad, mendengar karena Muhammad. Bicara dari Muhammad. Tapi Muhammad bukan Muhammad bin Abdullah. Bukan Muhammad darah, daging, tulang, sumsum. Makanya Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Dia walakin Rasulullah, utusan Allah itu pasti adalah bukan manusia. Ada, tetapi dia nanti wujud pada manusia. Ada Rasulullah, ada Rasul Allah dari semua. Itu kalian harus jangan terjebak di situ. Di mana Muhammad? Nur Muhammad. Di mana Nabi Muhammad? Nur Muhammad bukan manusia. Nur Muhammad tidak punya darah. Nur Muhammad tidak punya daging. Dari semua. Nur Muhammad tidak punya tulang. Karena dia adalah Rasulullah. Dia lam yalid walam yulad. Dari semua. Ya. Kisah sejarah Quran menjelaskan
Walaupun kamu terjebak pada sosok seperti Kanaan, hancur karena dia tidak mampu melihat Muhammad Rasulullah pada ayahnya. No, paham itu ya sahabat. Jadi itulah kenapa kisah di awal, kata Abah juga. Kenapa kisah di awal itu? Semua nabi dan rasul Allah kisahkan bebas di Muharram. Haramkan anggapan kamu bahwa sesemua makhluk ini bukan aku. Haramkan. Maka bebaskan dari penyakit kulit penuduhan kepada mereka itu semua. Yang kedua, bebaskan kamu di Muharram itu dari Yakub. Kamulah Yakub itu. Bebaskan hatimu. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Bebaskan dari binatang salah melihat. Itulah Yakub hakikatnya. Yakub adalah diri kita. Ayub adalah diri kita. Adam adalah kita. Muhammad adalah kita. Semuanya inilah disebut alam sogir. Alam bahkan galaksi Bima Sakis KW, Milky Way. Termasuk rasi bintang. Ada pada matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, ada pada dirimu. Semuanya. Nah itulah sahabat yang harus dipahami secara purnakan, suhbat kembalikan, bikana makana biyakunu mayakunu, wujudul awal ini. Semuanya berasal dari titik yang sama, dari hidup yang sama, dari rasa yang sama. Maka ingin kembali kepadanya, balikan. Tumbuhkan cinta. Tapi tidak mungkin kamu bisa mencinta selama kamu salah melihat. Seperti Yakub salah terjebak pada penyakit kulit seperti Ayub. Terpenjara seperti Yusuf. Tadi semua. Musa berhadapan dengan Firaun pada dirinya. Tadi semua. Nafsunya. Musa adalah Firaun itu. Tadi semua. Ya, maka itulah Nuh yang tidak bebas dari banjir. Tadi semua. Masuk air ke dalamnya. Tenggelamlah kamu sebagai kapal perahunya. Nah, inilah sahabat. Maka di penghujung perjalanan ini dari Abah. Apapun semua. Ya semua kembalikan pada titik yang sama. Tidak ada lagi ketakutan pada dirimu. Pada hidup ini. Karena hidup tidak mati. Namanya juga hidup. Allah itulah sang hidup. Maka tidak boleh takut dengan mati. Rindukan mati. Karena mati itu adalah cara dia mengganti casingmu. Supaya engkau lebih bahagia. Itu saja. Maka wal akhiratu khairu wa abqa. Akhir itu khairun, lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Itu saja. Ketakutan-ketakutanmu pada makhluk hari ini adalah kurangi, hilangkan kalau bisa. Ya. Takutlah hanya pada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadilah ulama. Ulama itu adalah orang yang mengerti alam, yang membaca alam. Bukan ngaji kitab, ulama itu yang mampu membaca alam, alamat, tanda-tanda. Selalu Allah mengatakan, wa min ayatihi, itu tanda. Walaupun kamu ngaji 12 pan, nggak bisa membaca tanda Allah, itu bukan ulama, kamu tukang baca, kamu itu. Tadi semua, ya. Itulah yang hari ini kebodohan manusia. Melebalkan ulama pada orang-orang koplok kayak begitu. Dianggap petentang-petenteng bisa ngaji, ngesot-ngesot, kepret, dari semua. Ya. Inilah karena kesalahan manusia memandang, tadi semua, ya. Kalau tidak begitu hari ini, maka Al-Mahdi itu tidak ada. Tadi semua. Karena kamu terus tertidur. Tadi semua. Ya. Lihat pada saat kamu ditalkin. Wassalatu wassalamu alal habibi al-aliyi sayyidina Muhammadin al-hadi. Nah, Muhammad yang mana al-hadi itu? Ya, Muhammad yang ada pada dirimu itu. Makanya orang talkin juga yang mentalkin bisa. Assalamualaikum tadi. Tetapi kamu pada saat dikatakan sayyidina Muhammadin tadi. Al-hadi. Al-hadi. Yang bisa memberi hidayah. Nur ma'rifat pada hatimu. Setelah kau dibelah dadamu. Dengan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul. Ini yang harus dipahami. Tadi semua. Ya. Ayo tadi semua. Karena memang yang selamat hanya sedikit. Abah hanya mengajak kepada siapapun yang mau pulang dengan baik. Dan jangan takut. Karena ini tentang dongeng Tuhan. Maka itulah kenapa ulama pun yang dulu-dulu mau udah ngerti, ulama segini ya kesini lah, 400 tahun terakhir kesini yang acak-acakan tadi semua ya. Ulama dulu udah mengerti, Rasulullah apalagi tadi semua ya. Konsepnya sudah mengerti, al-mutu qabla antamutu dan lain sebagainya. Hari ini agama ada di sisi manusia. Maka sementara Rasulullah sampai pada pertengahan 500 Hijriah, Imam Ghazali 700, Imam Syati'il Askandari 800, Imam Sya'rani dari semua. Maka kata Abah, bagi kalian yang senang berdakwah, bikinlah pohon tentang tauhid
Ini pertama dari ini. Nusuk dari Rasulullah, terus zaman sahabat, terus. Nah, bagaimana si tauhid ini bergeraknya? Kamu bicara juga bab fikih dari kitab kamu rumuskan semua. Jangan berada pada kamu perbedaan pandangan khilafiyah akan membuat umat bingung. Kata sipulan begini, sipulan itu kata umat gimana gua? Kamakola ulama ini, kamak badu ulama ini. Yang ngajinya aja bingung apalagi santrinya. Ayo kita kembalikan pada tauhid. Karena Tuhan dari awal pun nyuruh kamu kembali pada tauhid. Itulah Nabi bersabda, Abdullu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilah. Kembalilah kepada la ilaha illallah. Itu saja. La ilaha illallah. Tiada ilah kecuali satu. Kamu tidak mengilahkan materi, tidak mengilahkan energi, tidak mengilahkan cahaya. Satu-satunya ilah itu Allah. Karena pada saat di alam fisik seperti ini, materi lah yang ada. Walaupun materi itu adalah merupakan energi yang memadat. Masuk ke lapis kedua, energilah yang ada. Tapi kamu tidak boleh mentuhankan energi. Pada saat kau berada di lapisan energi, terbuskan pada cahaya. Tapi jangan kau tuhankan cahaya. Karena Allah itu bukan cahaya. Allah tajalli pada cahaya. Maka jangan bertuhankan Nur Muhammad. Dari semua. Ya. Nah inilah yang harus dipahami sahabat dalam kehidupan. Dari semua. Ya. Itu saja pesan terakhir dari Abah semua. Dari semua. Seharusnya kalau tidak ada pertanyaan, Abah cukup tadi semua ya. Untuk live ini ada ribuan rekaman dan sudah diedarkan oleh teman-teman yang lain. Silahkan kalian rujuk di sana. Apapun yang Abah sampaikan, tanggung jawab dunia akhirat Abah semua. Kalau akibat apa yang ajarkan membuat kamu tersiksa di neraka, kasih Abah saja. Karena saya membuka pintunya kepadamu. Semua ya. Dan tidak ada, karena Abah saya itu udah mati semuanya ya. Dan itulah yang dimaksud bahwa yang disebut Al-Mahdi itu bernama Muhammad karena dia sudah terpuji. Karena dia sudah menyatukan semua agama. Demikianlah kayak Muhammad kita syariat di Madinah. Pada saat beliau menyayangi Yahudi 12 tahun. Nasrani, Yahudi. Muncullah kata Allah, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu bukan tentang agama. Tentang orang terbuka dan tertutup. Orang yang terbuka akan melihat. Orang yang tertutup tidak akan mampu melihat. Lain syakartum orang yang terbuka. Walain kafartum orang yang tertutup. Tadi semua. Iman terbuka, syirik tertutup. Hanya itu saja. Tadi semua. Adabnya adapun adalah orang tertutup ya wayahnya. Kamu nggak banyak bisa melihat banyak hal. Orang terbuka ya itulah surga. Kamu menyaksikan banyak hal dalam segala urusannya. Tadi semua ya. Maka berhentilah dari semua ya dengan karena ikut siapa kalian ini dalam pemahaman. Karena di Muharram itu Allah mengkisahkan bebasnya para Rasul itu dari segala persoalannya. Artinya apa? Bebasnya para anbiya itu dari kesyirikan masuk ke dalam tauhid. Itu. Karena kisah Ayub itu juga karena masih memandang makhluk itu beda-beda. Balikan pada tauhid di Muharram itu. Ayub bebas dari penyakit kulit. Begitu maksudnya. Yakub di Muharram itu bebas dari kebutaan. Karena tidak ada lagi kamu pandang, oh ini halal, ini haram, ini anjing, ini babi, ini apa semua. Pada saat kamu sudah masuk ke dalam sebiji jarah pelacur itu melihat Allah pada anjing, cukup tertutuplah najisnya anjing itu. Karena Allah lebih dohir daripada tadi. Ada harawis ngadohirkan Allah. Wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara. Jadi anjing, diannahu karena satunya Allah. Dialah al-batin pada segala apa yang ada. Maka disinilah Tuhan hakikat tauhid. Goibnya, ketiadaannya itulah keberadaannya. Semakin tidak ada, semakin nyatalah dia. Tapi makhluk ini, keberadaannya adalah ketiadaannya. Semakin nyata makhluk ini, semakin goiblah dia. Itu saja. Karena kebodohanmu dalam tauhid saja sebetulnya. Sehingga kisah ini adalah menjadikan ngaco, jauh, menyimpang. Tadi semua. Saling mengkafirkan bab sholat. Sholat aja kamu gak ngerti. Apa yang disebut sholat? Semua ya. Kalau sholat yang seperti kamu yang dari Nabi Adam sudah diajarkan oleh Tuhan, enggak. Itulah makanya jangan sok tahu lah. Tadi semua ya. Itu saja. Mohon maaf atas kekurangan. Sehat semua panjenengan tadi semua. Dan insya Allah buat teman Malaysia, Abah hari Jumat sudah ada di Kuala Lumpur. Insya Allah Allah berikan kesehatan semua ya. Mari kita membawa misi tauhid, satukan satu rasa yang ada hanya Allah dalam wujud Muhammad dan rupa Adam. Itu saja. Mohon maaf Rasulullah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.